Salam sejahtera semuanya, kita kuliah fisika kali ini untuknya hambatan dan arus listrik. Kita bahas sedikit tentang hambatan arus listrik. Definisinya, arus listrik itu adalah jumlah muatan yang mengalir melalui penampang pengantar dalam tiap satuan waktu. Ya, itu arus listrik. Jadi ada penampang, ada bisa dibilang jalur ya atau penampang listrik itu. Setiap penampang itu ada muatannya berbeda-beda. Gitu ya. Bagaimana kita tahu si penampang itu atau penghantar listrik itu mempunyai muatan ya? Itu biasanya kita menggunakan test pad ya kan, untuk mengetahui kabel sebagai salah satu alat untuk penghantar listrik ya. Itu kalau kita mau mengetahui dia mempunyai muatan listrik, kita biasanya menggunakan test pad ya. Dan ada beberapa alat-alat lain ya selain test pad, ada lagi. Test pad hanya mengetahui ada tidaknya muatan listrik dalam sebuah penampang atau penghantar listrik, dan ada beberapa alat lain untuk mengetahui berapa sih besarnya muatan arus listrik dalam penampang tersebut. Arus listrik disebutnya I, satuannya ampere. Terus kalau kuat arus listrik itu adalah arus yang tergantung pada banyak sedikitnya elektron bebas yang pindah melewati suatu penampang kawat dalam suatu waktu. Jadi kuat arus ini dia ada hubungannya dengan waktu, berapa muatan yang melewati sebuah penampang dalam satuan waktu gitu. Itu kalau kita mengetahui berapa kuat arus listrik. Sementara kalau rapat arus bagaimana? Rapat arus itu besarnya arus listrik tiap-tiap milimeter kubik. Nah, ini rapat arus ini berarti kerapatannya itu dihitung satuannya itu milimeter kubik gitu ya, rapat arus ini. Luas penampang kawat, jadi suhu pengantar dipertahankan sekitar 300 derajat celcius ya, dimana kemampuan antar arus kabel sudah ditetapkan dalam tabel kemampuan antar arus listrik atau KHA ya. Arus listrik 12 ampere mengalir dalam kawat penampang 4 mm kubik ya kuadrat, maka kerapatannya 3 ampere per meter kuadrat. Gimana caranya? 12 ampere ini dibagi 4 luas penampangnya 4 mm kubik. Jadi 12 bagi 4 itu berarti di setiap milimeter kuadratnya, di setiap milimeter kuadratnya ada arus itu muatannya 3 ampere. 3 ampere per milimeter kuadrat. Untuk misalnya panjang kabelnya itu atau panjang pengantar listrik itu berapa meter gitu, 1 meter gitu, misalnya 1 meter itu ada berapa milimeter dikali 3 ampere begitu ya. Itu kita tahu rapat arus. Ketika penampang pengantar mengecil 1,5 mm, maka kerapatannya arusnya menjadi 8 ampere mm kuadrat atau 12 ampere dibagi 1,5 gitu ya. Jadi semakin kecil ininya penampangnya, penampang pengantarnya semakin kecil, setiap milimeter kubiknya itu, setiap milimeter kuadratnya itu menjadi lebih besar ya, 8 ampere gitu. Jadi logikanya gini ya, jadi kalau memang muat pengantar listriknya itu semakin luas ya, dengan arus yang 12 ampere ya, kita bicara dengan arus 12 ampere. Tapi kalau penampangnya semakin luas, semakin besar,
maka harus setiap milimeter kuadratnya itu semakin kecil. Tapi kenapa ketika penampangnya semakin kecil, ini ya, tadi kan penampangnya awalnya kan 4 meter, 4 mm kuadrat. Semakin kecil dia jadi 1,5 mm kuadrat penampangnya dengan arus yang 12 ampere, maka setiap milimeter kuadratnya itu akan semakin besar. 8 ampere meter kuadrat. Lama ya. Rumusnya ada beberapa rumus di sini. Untuk arus listrik dia tadi kan Q kali T. Besar muatan dibagi waktu. Besar muatan itu per kolom gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Tadi ada skip. Nah, yang dikerjakan ini ya, untuk arus listrik I sama Q per T. Jadi yang saya bilang tadi, kalau misalnya kuat arus itu ada hubungan dengan waktu ya. Kuat arus Q sama dengan I kali T. Q itu banyak muatan arus, I itu kuat arus dalam 1 ampere, T itu dalam satuan detik dikali. Ini saya kira ini dibolak-balik aja ya, bolak-balik aja. Ini T satuannya detik atau satuannya second. Nah, rapat arus itu J itu rapat arus ampere per milimeter kuadrat. Di kuat arus itu kuat arus itu A. Kalau ampere ini ya, A atau AMP ini singkatan dari ampere. Kuat arus AMP, kita bikin masa AMP yang bingung ya. Ini bukan A saja, ini ampere. Dengan luas penampang kawat itu milimeter kuadrat. Contoh soalnya, arus listrik sebesar 10 ampere mengalir melalui seutas kawat pengantar selama 2,5 menit. Hitunglah banyaknya muatan listrik yang melalui kawat tersebut. Jadi ingat ada arus listrik 10 ampere, dia melalui sebuah kabel atau kawat pengantar selama 2,5 menit. Jadi dihitung, dicari berapa banyak muatan yang telah melewati si kabel tersebut. Rumusnya tadi Q kali I kali T. 10 ampere 2 menit kita ubah ke second dulu, jadi 120 second atau detik. Nah, Q nya berapa gitu. I kali T sama dengan 10 ampere dikali 120 second sama 1200 kolom. Sederhana ya. Rumus kedua, sebuah baterai memberikan arus 0,5 ampere kepada sebuah lampu selama 5 menit. Berapakah banyaknya muatan listrik yang dipindahkan? Nah, ini kalian tuh bisa menghitung berapa ketahanan baterai yang kalian punya gitu ya. Tapi sebelumnya harus mengetahui dulu berapa banyak jumlah arus yang ada dalam baterai tersebut. Mungkin di handphone, kalau handphone kelihatan ya ada berapa persen lagi gitu ya. Bisa di handphone itu sudah ada perhitungannya beberapa menit lagi handphonenya bisa padam. Perhitungannya seperti ini, 0,5 ampere ya, arus si baterai ini memberikan arus 0,5 ampere. Buat 0,5 ampere ini sebuah lampu ya, lampu senter kecil ya. Misalkan seperti itu, 0,5 ampere. T nya 5 menit. Jadi ada baterai ini mau memberikan arus listrik ke lampu baterai supaya menyala selama 5 menit. Nah, berapa habis
listrik yang ada